Shalom. Halo. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya ada dua ayat, yang satu dari Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang kedua. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Lalu ayat kedua dari Markus pasal 6 ayat yang ke-19. Injil Markus pasal 6 ayat 19 saya bacakan. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh lihat sini sekarang. Nah, Alkitabnya sudah di ini. Nah, dua ayat ini sudah tahu kira-kira hubungannya apa ya? Ini kalau namanya itu sebanyak yang tahu ya, tipologi. Tipologi itu pola dari Perjanjian Lama yang ada di Perjanjian Baru. Kalau bahasa Inggrisnya foreshadowing ya. Jadi semua yang di Alkitab itu ceritanya bukan cerita random, bukan cuma cerita sejarah, cerita nabi ini, nabi itu, raja ini, raja itu. Semua yang dalam Alkitab tuh pasti menunjuk kepada Kristus. Nah, tipologi itu ilmu yang mengenali pola-pola di Perjanjian Lama dan akan terjadi di Perjanjian Baru. Nah, sama seperti ini tadi ya, ceritanya Elia versus Isabel. Lalu yang kedua, Yohanes Pembaptis versus Herodias. Kita nggak usah baca cerita komplitnya, kan pasti sudah tahu semua toh. Amin. Sampai sudah tahu ceritanya Elia sama Isabel, ada yang tahu? Cuma oh ya aja, oke. Saya ceritain ulang. Saya ceritakan singkat. Jadi Elia dan Yohanes Pembaptis ini pola hidupnya itu hampir sama. Atau ya, sama. Mereka sama-sama menegur pemimpin yang nggak benar. Yang Elia menegur Ahab, yang Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Terus mereka sama-sama menyampaikan kebenaran. Mereka juga sama-sama dibenci oleh ratu jahat. Itu kesamaannya. Jadi siapa namanya? Elia dibenci sama Isabel, yang Yohanes juga dibenci sama Herodias. Nah, kenapa kira-kira dibenci? Karena sebenarnya itu takut. Jadi kalau perempuan itu benci sesuatu, biasanya dia takut. Takut sama orang itu. Nah, jadi Isabel itu takut sama Elia, sampai benci. Yang Yohanes ini juga gitu. Yohanes Pembaptis, si Herodias ini takut sama Yohanes Pembaptis. Karena sebenarnya Herodes itu suka sama Yohanes Pembaptis. Cuma istrinya nggak suka. Nah, jadi tipologi ini ya, patternnya sama, polanya sama. Elia sama Yohanes Pembaptis ini polanya sama. Nah, menunjuknya ke Kristus ini bagaimana, mencerminnya ke Tuhan Yesus. Kalau dilihat lagi, mari kita lihat bersama-sama lagi. Si Elia menegur pemimpin korup, pemimpin yang tidak benar. Yohanes juga menegur pemimpin yang tidak benar. Tuhan Yesus juga sering nggak geger sih, maksudnya menegur para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin tidak benar itu. Lalu mereka dituduh bersalah padahal mereka sangat tidak bersalah. Elia ya dikejar-kejar mau dibunuh. Si Yohanes Pembaptis juga padahal menyampaikan kebenaran tapi mau dibunuh. Tuhan Yesus juga sama seperti itu. Nah, sekarang bedanya di akhirnya atau meninggalnya. Yang Elia tidak meninggal, lolos, dia dikejar Isabel mau dibunuh, lolos, nggak mati, malah langsung naik ke surga. Yang Yohanes Pembaptis dibunuh sama
Herodias memintai Herodes untuk membunuh. Jadi Yohanes Pembaptis sudah nggak salah, dituduh salah, lalu dibunuh dan mati. Yang Elia tadi nggak salah, dituduh salah, diburu, nggak mati, naik ke surga. Ya, yang satunya langsung naik ke surga, yang satunya mati. Padahal hidupnya tadi polanya sama ya. Nah, sebenarnya endingnya atau akhirnya dua ini itu melengkapi ceritanya Tuhan Yesus, karena semua kan menunjuk kepada Kristus. Tuhan Yesus nggak salah, dituduh salah, dikejar-kejar, dibunuh, mati, bangkit, naik ke surga. Ya, jadi yang polanya ini melengkapi polanya Tuhan Yesus, kehidupan Kristus. Nah, kita semua sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, pasti hidup kita juga mencerminkan Kristus. Amin. Amin. Amin ya. Ya, hidupnya Tuhan Yesus kan dikhianati, dihina, direndahkan. Kita juga mengalami itu walaupun mungkin nggak sampai 1/10.000-nya penderitaan Tuhan. Tapi kalau kita dikhianati, Tuhan juga pernah. Kalau kita direndahkan, Tuhan juga lebih parah. Kalau kita dimanfaatkan orang atau disalahpahami, Tuhan Yesus juga pernah. Jadi hidup kita ini juga mengarah ke Tuhan, dan respon kita juga seperti Tuhan Yesus, mengampuni, amin. Tetap rendah hati, amin. Tetap lemah lembut, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi seperti nabi-nabi atau cerita-cerita Alkitab sebelum Yesus lahir sampai sekarang kita ini, itu mengarahnya kepada Kristus, amin ya. Jadi semua itu berpusat kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus. Nah, dengan mengetahui ini semua, dengan mengetahui ternyata ini tuh polanya sama, ya, patternnya itu sama. Dengan mengetahui ini, jadi kita tidak akan bertanya-tanya lagi, kenapa kok Paulus bisa lolos dirajam, tapi Stefanus dibiarkan dirajam sampai mati. Kenapa kok Yakobus bisa ketangkep, dibunuh pakai pedang, tapi Petrus dibebaskan dari penjara. Kenapa kok saya tidak disembuhkan Tuhan, tapi saudara kita disembuhkan Tuhan? Kenapa kok saya tidak diberkati, padahal saudara lain diberkati? Atau mungkin kebalik, kenapa kok saya diloloskan dari kecelakaan, tapi saudara lain nggak diloloskan dari kecelakaan? Nah, kalau kita tahu polanya ini tadi, kita tidak mungkin bertanya-tanya seperti itu lagi. Karena kehidupan kita ini mencerminkan Kristus. Sama kayak tadi, Elia diburu, nggak mati, langsung naik ke surga. Yohanes diburu, mati, dibunuh dan mati. Nah, kayak gitu tadi. Jadi kayak itu di Kisah Para Rasul pasal 12. Mungkin nanti bisa dibaca di rumah. Itu cuma satu ayat itu langsung tulis Yakobus dibunuh di Yerusalem, Petrus dibebaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan. Loh, satunya ditolong, satunya kok enggak? Kadang kita suka bertanya-tanya seperti itu ya. Loh, ini Paulus ini dirajam sampai 3 kali loh, lolos nggak mati. Stefanus loh dirajam pisan langsung mati. Kenapa Stefanus tidak ditolong? Nah, kalau kita tahu pola kan kita nggak mungkin bertanya-tanya seperti itu. Karena hidup kita semua ini mencerminkan Kristus. Nah, Kristus itu bisa dicerminkan lewat mujizat, kesembuhan, pemulihan. Tapi juga bisa dicerminkan lewat ketaatan kita melalui penderitaan, amin. Kesabaran kita melalui sengsara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang kalau sedang mengalami yang tidak enak, berdoanya jangan, ya Tuhan lalukan masalah ini daripadaku, ya Tuhan bereskan masalah ini. Berdoanya jangan gitu. Berdoanya, Tuhan entah masalah ini selesai atau tidak, biarlah hidupku mencerminkan Kristus. Amin. Amin. Berdoanya gitu ya. Kalau waduh kok abot rek, ya. Mesti kan langsung Tuhan selesaikan, Tuhan aku tidak kuat lagi. Padahal mencerminkan Kristus tuh bisa melalui dua-duanya. Bisa kita dapat mujizat ini semua selesai. Oh tiba-tiba tuh orang tidak dikenal membantu, menolong. Tapi juga ini tidak selesai-selesai. Tapi kita taat menghadapinya, kita sabar menjalaninya, kita tetap bersyukur walaupun terasa berat. Itu sama-sama mencerminkan Kristus. Mau yang mujizat, segala sesuatu kesembuhan, mau juga yang ketaatan, tetap rendah hati walau dihina,
Dua-duanya itu pencerminan Kristus. Jadi sudah kita tidak usah membandingkan iman kita, kehidupan kita mengikut Kristus dengan saudara-saudara kita. Ya, kok enak yo. Wong iku pelayanan didukung sama keluarganya support. Aku pelayanan dilolokno ya. Wong iku lho, kemarin sambat loro langsung disembuhno. Aku loro 10 tahun gak mari-mari. Sudah tidak perlu tanya seperti itu. Dua-duanya itu pasti mencerminkan Kristus. Kita tetap sukacita, tetap mengasihi, walaupun sakitnya tidak sembuh-sembuh, walaupun dimusuhi orang, dilokno, difitnah, tetap mengampuni. Amin. Atau juga kita ditolong Tuhan, tiba-tiba mujizat terjadi. Itu sama-sama mencerminkan Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini untuk apa ya namanya ya? Ini bikin saya senang sih waktu saya mendapatkan materi renungan ini kok kayak iya ini menyenangkan sekali. Jadi kalau kita tiba-tiba nggak sengaja membandingkan kehidupan kita mengikut Kristus dengan orang lain, kok orang ini enak ya, saya nggak enak, atau malah kebalik, orang itu lu baik, tapi kok hidupnya nggak enak, saya ini nggak seberapa baik, tapi kok hidup saya enak gitu ya. Nah, kalau kita mulai kayak membandingkan seperti itu, mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal 21 ayat 22. Injil Yohanes pasal 21 ayat 22. Sudah ketemu? Masih sedikit yang amin. Injil Yohanes pasal 21 ayat 22. Amin? Amin. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang,